Siapa sangka, seorang janda muda yang cantik dan mapan justru memilih dinikahi seorang supir truk tua sederhana. Alasannya? Bukan karena harta, bukan pula karena paksaan, tapi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Halo sahabat kisah Luna, terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung terus channel Kisah Luna dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Biar kita bisa makin akrab dan sama-sama merasakan setiap cerita yang penuh makna. Rani adalah seorang janda muda berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Kehidupannya sederhana, tapi pesona yang ia miliki tak pernah luput dari perhatian orang-orang. Wajahnya ayu, kulitnya kuning langsat, dengan senyum yang selalu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Ditambah lagi sifatnya yang sopan, ramah, dan suka menolong, membuat Rani jadi buah bibir di mana-mana. Sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu, Rani berusaha tegar. Ia memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Dengan gigih, ia melanjutkan usaha warung sembako kecil yang dulu dirintis bersama almarhum suaminya. Meski harus bangun sejak subuh untuk belanja ke pasar hingga larut malam menutup warung, Rani tetap menjalaninya dengan sabar. Banyak yang kagum dengan keteguhannya. Namun, di balik kekaguman itu, ada banyak mata yang diam-diam memperhatikannya. Para lelaki, baik yang masih lajang maupun duda, mulai mendekati Rani. Ada seorang pengusaha kaya yang menawarkan mobil dan rumah mewah. Ada pula seorang pegawai negeri yang menjanjikan kehidupan mapan. Bahkan, seorang duda beranak 2 pernah datang bersama keluarganya untuk melamar. Tapi anehnya, semua lamaran itu ditolak oleh Rani. Penolakannya selalu dengan cara halus dan penuh hormat. Ia tidak pernah mempermalukan siapapun. Tapi keputusannya jelas, ia belum siap menerima mereka. Hal itu membuat desa jadi ramai dengan gosip. Ada yang bilang Rani terlalu pilih-pilih. Ada yang menuduhnya masih belum bisa melupakan almarhum suaminya. Bahkan ada juga yang berprasangka buruk, menyangka Rani hanya menunggu lelaki yang lebih kaya. Namun, di balik semua itu, Rani sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Ia bukan mencari harta, bukan mencari kemewahan. Rani hanya ingin sosok lelaki yang benar-benar tulus. Seseorang yang bisa menjaga hatinya dan menghargai dirinya apa adanya. Dan tanpa disadari, takdir perlahan sedang menuntunnya ke arah yang sama sekali tidak pernah ia duga. Di sisi lain desa, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Pak Darto. Usianya sudah menginjak 52 tahun. Rambutnya memutih di beberapa bagian. Kulitnya gelap karena bertahun-tahun terbakar matahari dan keriput mulai menghiasi wajahnya. Tapi dari tatap matanya, jelas terlihat ia adalah seorang lelaki yang kuat, sabar, dan penuh pengalaman hidup. Sehari-hari, Pak Darto bekerja sebagai supir truk barang. Truknya tua, catnya mulai kusam, dan mesinnya kadang batuk-batuk. Meski begitu, ia tetap setia menjalani pekerjaan itu. Hampir setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari terbit, meninggalkan rumah kecilnya yang sepi. Di jalanan, ia harus berhadapan dengan panas terik, hujan deras, bahkan bahaya kecelakaan yang bisa datang kapan saja. Penghasilannya tidak menentu, kadang dapat banyak muatan, kadang sepi order. Pernah satu kali, ia pulang setelah seharian menunggu di pangkalan, tapi sama sekali tak membawa uang. Namun, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur. Hal yang membuat orang menghormati Pak Darto adalah sifatnya yang rendah hati. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah menolak untuk membantu orang lain. Ketika tetangganya butuh diantar belanjaan, ia rela mengangkut dengan truk tuanya tanpa meminta bayaran. Saat ada anak kecil menyeberang jalan, ia turun dari truk untuk memastikan mereka selamat.
Bahkan ketika ada orang yang meremehkannya karena profesinya, ia hanya tersenyum dan menunduk, tanpa sedikit pun merasa tersinggung. Itulah sebabnya, meski penampilannya sederhana, banyak orang diam-diam menghormatinya. Mereka tahu, Pak Darto mungkin tak punya harta, tapi ia memiliki hati yang tulus dan jiwa yang besar. Dan siapa sangka, lelaki tua yang dianggap biasa saja itu perlahan akan menjadi sosok penting dalam kehidupan Rani. Hari itu langit mendung sejak siang. Angin berembus kencang, dedaunan berterbangan dan suasana desa terasa muram. Rani yang sedang menjaga warungnya mulai merasa cemas karena stok beras baru saja datang. Karung-karung besar itu masih menumpuk di teras, sementara awan hitam semakin pekat. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur. Air jatuh begitu derasnya hingga jalanan berubah seperti sungai kecil. Rani panik. Ia berusaha mengangkat karung-karung beras masuk ke dalam warung. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk mengangkat beban seberat itu sendirian. Peluh bercampur dengan air hujan, membuat rambut dan bajunya basah kuyup. Saat itulah dari kejauhan sebuah truk tua berhenti di pinggir jalan. Pintu kabin terbuka dan turunlah Pak Darto dengan jaket lusuhnya. Meski tubuhnya juga basah kuyup, ia tanpa pikir panjang langsung berlari ke arah Rani. "Bu, sini saya bantu," ucapnya sambil mengangkat satu karung beras dengan mudahnya. Rani sempat terdiam, matanya menatap kagum. Bukan karena kekuatan Pak Darto semata, tapi karena ketulusan yang terlihat jelas dari sorot matanya. Ia tidak ragu, tidak perhitungan, tidak juga mengeluh meski tubuhnya diguyur hujan deras. Dengan cekatan, Pak Darto mengangkat satu persatu karung beras masuk ke dalam warung. Tangannya yang kasar karena kerja keras justru membuat pekerjaannya terlihat begitu mantap. Sementara Rani hanya bisa membantu dengan mengatur posisi karung-karung itu di dalam. Setelah semua selesai, Pak Darto berdiri. Napasnya tersengal, bajunya basah, rambutnya meneteskan air. Namun ia tersenyum kecil sambil berkata, "Sudah aman, Bu. Hujan-hujan begini jangan biarkan diri kehujanan, nanti sakit." Rani tertegun. Ada rasa hangat yang muncul di hatinya. Di saat banyak lelaki datang menawarkan harta, mobil, dan kemewahan, justru lelaki sederhana ini datang tanpa pamrih dengan tulus membantu di tengah hujan deras. Hari itu, di bawah hujan yang mengguyur desa, hati Rani perlahan luluh. Ia mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan dari lelaki-lelaki lain, ketulusan tanpa syarat. Dan sejak pertemuan itu, hidup Rani perlahan mulai berubah arah. Kabar tentang kedekatan Rani dengan Pak Darto menyebar begitu cepat, seakan lebih cepat daripada angin yang berhembus di desa. Awalnya hanya beberapa tetangga yang melihat Pak Darto sering mampir ke warung Rani, membantu mengangkat barang, atau sekedar duduk berbincang sebentar sambil minum teh hangat. Namun, dalam waktu singkat, berita itu sudah jadi topik utama di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar pagi. "Ah, masa sih Rani yang cantik itu dekat sama Pak Darto, supir truk tua?" ucap seorang ibu sambil berbisik di pasar. "Kalau cuma main bantu-bantu sih wajar, tapi kalau sampai serius, apa nggak salah pilih?" timpal yang lain. Tak hanya kaum ibu, para lelaki pun ikut bergunjing. Beberapa merasa heran, beberapa merasa tidak terima. Padahal banyak lelaki mapan yang lamar, kok malah mau sama Pak Darto? Memangnya apa yang dicari dari supir truk tua itu? Kata seorang pemuda sambil tertawa sinis. Cibiran itu makin lama makin keras terdengar. Ada yang menganggap Rani nekat, ada yang bilang ia buta hati, bahkan ada yang menuduhnya hanya mencari perhatian. Rani mulai merasakan tatapan sinis setiap kali berjalan di pasar atau menghadiri pengajian desa. Malam itu, Rani duduk sendirian di beranda rumahnya. Angin berembus pelan membawa suara jangkrik yang terdengar sayu. Wajahnya tertunduk, pikirannya kacau. Hatinya berat menanggung komentar orang-orang. "Apakah aku salah?" gumamnya lirih. Namun, setiap kali ia mengingat momen saat hujan itu, ketika Pak Darto membantu tanpa pamrih, Rani merasa yakin. Lelaki sederhana itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya mengumbar janji dan harta.
Pak Darto pun sebenarnya mendengar kabar gosip itu, namun ia hanya menanggapi dengan senyum tipis. Orang boleh bicara apa saja, Nduk. Yang penting niat kita baik. Hati orang gak bisa kita kendalikan, ucapnya tenang. Kata-kata itu membuat Rani merasa lebih kuat. Ia sadar kebahagiaan bukan ditentukan oleh komentar orang, melainkan oleh ketulusan hati yang ia rasakan. Tapi tetap saja, cibiran itu belum berhenti, bahkan semakin hari semakin tajam. Hingga akhirnya, kabar mengejutkan pun menyebar. Pak Darto berniat melamar Rani secara resmi. Dan sejak saat itu, suasana desa berubah jadi semakin panas. Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Kabar bahwa Pak Darto akan melamar Rani secara resmi sudah lebih dulu menyebar. Sejak pagi, bisik-bisik terdengar di mana-mana. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman saling pandang penuh penasaran. Bapak-bapak yang nongkrong di pos ronda mengobrol lirih, dan para pemuda tak henti-hentinya berkomentar dengan nada mengejek. Gila, beneran toh, Rani yang muda dan cantik itu mau dilamar supir truk tua, ujar salah seorang pemuda sambil terkekeh. Ah, paling cuma karena kasihan, gak mungkin janda secantik itu sungguh-sungguh cinta sama orang setua itu, sahut yang lain. Menjelang sore, Pak Darto datang ke rumah Rani. Ia tidak membawa mobil mewah, tidak pula rombongan besar seperti biasanya orang desa melamar. Ia hanya datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih sederhana, celana bahan yang sudah agak lusuh, dan sebuah kotak kecil berisi cincin perak. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu rumah Rani. Suasana mendadak hening. Beberapa tetangga sengaja berkerumun di kejauhan, pura-pura sedang lewat, hanya untuk mengintip jalannya lamaran itu. Rani menyambut dengan wajah teduh. Ia sudah tahu, langkah yang akan diambilnya tidak mudah. Namun hatinya bulat. Bersama keluarga kecilnya yang mendukung, ia menerima kedatangan Pak Darto dengan penuh hormat. Di ruang tamu sederhana itu, Pak Darto menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara berat namun tulus, "Rani, saya mungkin bukan lelaki yang punya banyak harta. Saya hanya supir truk tua dengan segala keterbatasan. Tapi saya janji, kalau kamu mau menerima saya akan menjaga kamu dengan segenap hati saya. Saya tidak bisa memberi kemewahan, tapi saya bisa berikan ketulusan yang tidak akan habis." Suasana seketika hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Rani menatap Pak Darto, matanya berkaca-kaca, lalu dengan suara yang tegas namun lembut, ia menjawab, "Pak Darto, sejak awal saya tidak pernah mencari harta. Saya hanya butuh seseorang yang benar-benar tulus dan bisa menghargai saya. Dan itu saya temukan di diri panjenengan." Jawaban itu membuat beberapa orang yang menguping di luar langsung terperangah. Ada yang terdiam, ada yang tertawa sinis, ada pula yang langsung bergosip sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Dan masa iya janda muda secantik Rani beneran mau sama Pak Darto?" bisik salah seorang warga. Namun Rani tak peduli. Ia tahu keputusan ini akan jadi buah bibir desa. Tapi untuk pertama kalinya, setelah lama hidup sendiri, ia merasa yakin bahwa pilihannya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan langkah menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan hari itu, di ruang tamu yang sederhana, lamaran resmi Pak Darto diterima. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup Rani, sekaligus mengejutkan seluruh warga desa. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah pelaminan kecil didirikan di halaman rumah Rani. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada musik organ tunggal yang hingar-bingar, apalagi pesta besar-besaran. Hanya ada tikar yang digelar, kursi pinjaman dari tetangga, dan hidangan sederhana berupa nasi liwet, tempe goreng, dan sambal yang dimasak sendiri oleh keluarga dekat. Namun suasana tetap ramai.
Warga desa berdatangan, sebagian karena sungguh-sungguh ingin mengucapkan selamat, sebagian lagi hanya karena penasaran, ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jadinya seorang janda muda dan cantik akhirnya benar-benar menikah dengan supir truk tua. Rani tampak anggun dalam balutan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya tidak berhias berlebihan, namun sinar kebahagiaan begitu jelas terpancar. Sementara Pak Darto duduk di sampingnya, mengenakan baju koko putih dan sarung. Tangannya gemetar ketika ijab kabul diucapkan, tapi suaranya tetap mantap. Alhamdulillah, sah, seru para saksi. Beberapa warga yang menonton di belakang terdengar berbisik-bisik. Ya ampun, beneran toh, gak nyangka. Rani kok tega sama dirinya sendiri? Masa iya pilihannya supir truk tua? Namun ada juga yang berkomentar pelan. Tapi lihat deh, wajahnya bahagia banget. Kayaknya tulus bener deh sama Pak Darto. Setelah acara usai, salah seorang sahabat dekat Rani memberanikan diri bertanya, "Ran, banyak orang gak habis pikir. Kenapa kamu memilih menikah dengan Pak Darto? Bukan lelaki-lelaki kaya yang dulu pernah melamar?" Rani tersenyum. Matanya menatap jauh, seolah mengingat kembali semua perjalanan hidupnya. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Karena aku capek dipandang hanya dari wajah dan tubuhku. Banyak lelaki datang dengan harta, tapi yang mereka inginkan hanya kebanggaan bisa memilikiku. Tidak ada ketulusan, tidak ada rasa hormat. Hanya Pak Darto yang memperlakukanku sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai hiasan. Dia sederhana, tapi hatinya tulus, dan itu yang membuatku yakin." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Bahkan sebagian warga yang tadinya mencibir mulai merasakan getaran di hati mereka. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, hanya ketulusan yang akhirnya menjadi dasar keputusan besar dalam hidup Rani. Sejak hari itu, cibiran perlahan mereda. Orang-orang mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kekayaan atau penampilan, melainkan tentang siapa yang benar-benar tulus mendampingi. Dan begitulah, pernikahan sederhana itu menjadi cerita yang tak terlupakan di desa. Sebuah kisah cinta yang mungkin dianggap tidak masuk akal, tapi justru itulah yang membuatnya begitu berharga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak memandang harta, status, ataupun usia. Yang terpenting adalah hati yang benar-benar mampu menjaga. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Kisah Luna dengan cara like, share, subscribe, dan tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena setiap kisah selalu punya makna.